Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinsya Kumairah dengan NIM 1903882010. Di sini saya akan membahas tentang landasan neurologi bahasa. Proses berbahasa dimulai dari enkode semantik, enkode gramatikal, enkode fonologi yang dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Proses enkode semantik dan enkode gramatikal terjadi di dalam otak penutur, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak penutur lalu dilaksanakan oleh alat ucap di dalam rongga mulut penutur. Begitupun sebaliknya. Bila alat-alat fisiologis pendengar berada dalam keadaan sehat atau normal, maka proses berbahasa berjalan dengan baik oleh alat ucap di dalam rongga mulut penutur. Begitupun sebaliknya. Bila alat-alat fisiologis pendengar berada dalam keadaan sehat atau normal, maka proses berbahasa berjalan dengan baik. Proses berbahasa lebih bersifat dua arah, dan semua proses itu dikendalikan oleh otak. Pertumbuhan otak menurut Volpe tahun 1987 terdiri dari 6 tahap, yaitu pembentukan tabung neural profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Perpindahan selular terdiri germinal subendemal ke korteks, dan diferensiasi selular menjadi neuron spesifik perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinap eliminasi selektif neuron dan sinap dan sebagainya untuk spesifikasi. Meskipun sel otak dapat tumbuh dengan sangat cepat saat bayi dalam kandungan dan mampu memperbaharui diri ketika mengalami luka, namun adanya pertumbuhan ini dianggap sangat tidak masuk akal. Hal ini terjadi karena ada beberapa sel otak yang mati dan tidak dapat diperbaharui lagi. Stroke dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh kerusakan otak menjadi bukti bahwa tidak ada lagi pertumbuhan sel otak pada manusia dewasa. Kerusakan pada daerah yang sama pada hemisfer kanan tidak menimbulkan pengaruh mendapat kesulitan dalam menghasilkan ujaran. Penemuan ini menjadi dasar bahwa kemampuan bahasa terletak di belahan atau hemisfer bagian kiri otak. Dan daerah tersebut berperan penting dalam proses dan perwujudan bahasa. Contoh ada katanya begini, seorang pasien memiliki kelainan bicara. Ya, ini tidak mengerti maksud pembicaraan orang lain, tetapi dia masih dapat berbicara sekedarnya. Penyebabnya yaitu terdapat kerusakan pada otak bagian belakang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang berperan penting dalam ujaran dan bahasa yaitu otak bagian kiri, bukan otak bagian kanan maupun bagian belakang. Ada 5 pendapat ahli tentang kerusakan tersebut. Yang pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Dan yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesia, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesia, kemampuan berbahasa tetap ada. Yang ketiga, waktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam tes, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Keunggulan telinga kanan karena hubungan antara telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan telinga kiri dan hemisfer kanan. Yang keempat, yaitu ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan mata kanan dan mata kiri, maka ternyata penglihatan kanan lebih cepat dan lebih tepat dalam menangkap materi bahasa daripada penglihatan sebelah kiri. Keunggulan penglihatan kanan itu karena berhubungan antara penglihatan kiri dan hemisfer kanan. Yang kelima, yaitu pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun secara tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Hemisfer yang lebih aktif lebih sedikit dalam menghasilkan gelombang alfa. Sekian dari saya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.